3, 2, 1. Kelompok 4, perkenalkan nama saya Delvita Muri Katrin dengan NIRM 102007329. Saya dengan Ira Octavia dengan NIRM 10202299109. Saya Mbak Depong dengan NIRM 102010. Saya dengan Dewi Kalwa NIRM 1020229119. Hai, saya Bagaimana Fensia NIRM 10202299. Terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai providensia Allah. Pada materi ini, dalam pengertiannya, providensia Allah itu mengacu pada pemeliharaan Allah terhadap segala makhluk dan mengarahkan mereka menuju kepada tujuan yang telah direncanakan Allah itu sendiri. Dalam kitab Mazmur ditegaskan di situ bahwa Tuhan adalah Raja yang mengatur segala makhluk dan menjaganya. Hal ini juga dapat kita temukan dalam tulisan lain yang menyatakan bahwa Allah itu memelihara dan menjaga mereka semua yang percaya kepadanya. Dalam ajaran iman Kristen, dapat kita ketahui bahwa providensia dipahami sebagai karya Allah, di mana Allah bukan saja menciptakan alam semesta ini, namun Allah juga yang pertama memelihara, mengatur, dan memerintah semua ciptaannya, sehingga tercipta keteraturan alam semesta ini. Di sisi yang lain, providensia Allah juga terkait dengan pengendalian segala sesuatu, termasuk eksistensi segala sesuatu. Maksudnya seperti apa? Artinya bahwa Allah itu selalu terlibat dalam mengatur dan mengarahkan segala sesuatu yang diciptakannya sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Nah, providensia orang percaya juga adalah kepercayaan mereka pada pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Nah, pengertian konsep providensi ini adalah mengungkapkan bahwa Allah tidak pernah melupakan dunia ini, tetapi selalu terlibat dalam mengatur dan mengarahkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Nah, manusia sebagai bagian dari ciptaannya diberi tanggung jawab untuk bekerja dan melaksanakan perintah Allah. Dalam proses ini, manusia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk menjalankan perintah tersebut. Nah, kesimpulan dari konsep providensi ini yaitu secara keseluruhan providensi adalah pemahaman bahwa Allah memelihara dan mengarahkan segala ciptaannya menuju tujuan yang telah direncanakannya.
Allah terlibat dalam seluruh aspek kehidupan dan menggunakan manusia sebagai alat untuk mencapai rencananya. Ini pentingnya kerjasama antara manusia dengan Allah dalam melaksanakan kehendaknya di dunia ini. Kita masuk ke dalam pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluk. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tiada satupun makhluk yang berada di luar kendalinya. Dia memiliki kekuasaan dan kedaulatan penuh atas ciptaannya. Nah, setelah menciptakan manusia dan makhluk lain, Allah ini terus-menerus mengurus dan merawat mereka, yang dalam teologi ini dikenal sebagai providensia Allah. Nah, Allah tidak hanya menciptakan suatu ciptaan lalu membiarkannya berjalan sendiri, tapi dia juga dengan penuh perhatian memelihara seluruh ciptaannya, terutama manusia. Nah, ibarat seorang pemilik rumah yang membangun dan merawat rumahnya, Allah dengan penuh kasih sayang memelihara dan menghidupkan seluruh ciptaannya. Dalam Alkitab, terutama dalam Matius 6 ayat 26, dan dalam pasalnya 30 ayat 30, pasal 10 ayat 30, dinyatakan bahwa Allah ini mengatur segala sesuatu yang ada dalam ciptaannya, dan dia memelihara mereka sesuai dengan kehendaknya. Nah, apa saja sih bukti bahwa Allah ini memelihara ciptaannya? Nah, yang pertama itu kita bisa lihat dari Mazmur pasal 93 ayat 1. Nah, dari ayat ini digambarkan bahwa Tuhan adalah Raja yang mengatur segala makhluk. Itu dianggap sebagai bukti bahwa Allah memiliki kekuasaan dan pengarahan terhadap seluruh ciptaannya. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari Mazmur pasal 121 ayat 5 hingga 8. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Tuhan adalah pelindung dan penjaga yang setia. Ayat ini dianggap sebagai bukti nyata pemeliharaan Allah terhadap individu dan umatnya. Kemudian yang ketiga, dari Ibrani 1 ayat 3, ayat ini menyatakan bahwa Allah menopang segala yang ada. Itu dianggap sebagai bukti bahwa Allah memelihara keberadaan dan keberlangsungan ciptaannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Dari ayat ini dikatakan bahwa Allah memelihara orang yang percaya kepadanya. Nah, ayat ini dianggap sebagai bukti nyata kasih dan perhatian Allah terhadap individu. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tujuan providensia Allah. Yang pertama, dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Dalam penciptaan manusia, Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga serta menguasai segala makhluk yang ada di dalamnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Allah mempunyai rencana dan tujuan untuk ciptaannya dan manusia berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, dari Yesaya 46 ayat yang ke-10. Ayat ini menyatakan bahwa Allah adalah yang maha tahu dan rencananya tidak akan pernah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Allah didasarkan pada kebijaksanaan dan pengetahuannya yang sempurna dan tujuannya pasti akan tercapai. Yang ketiga, dari Roma 8 ayat 28. Ayat ini menyatakan bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan mereka yang mencintainya. Ini dapat menunjukkan bahwa penyelenggaraan Allah bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umatnya. Dan yang keempat, Wahyu 21 ayat 5. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah akan membuat segala sesuatu menjadi baru dan bahwa rencananya akan terwujud sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan Tuhan mencakup pemulihan dan pembaruan seluruh ciptaannya. Dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan, yaitu peran manusia. Dalam konsep providensi,
manusia memiliki peran penting sebagai bagian dari rencana Allah. Manusia diberi kecakapan dan tanggung jawab untuk melaksanakan perintahnya di dunia ini. Melalui tindakan manusia, Allah menunjukkan kehendaknya dan mengarahkan perkembangan menuju pencapaian rencananya yang lebih besar. Bisa kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26-8. Ayat ini menggambarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menguasai dan mengelola bumi serta semua makhluk di dalamnya. Ini menunjukkan tanggung jawab manusia dalam melaksanakan perintah Allah dan menjadi alat dalam melaksanakan rencananya. Yang kedua itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mempertahankan dan memelihara tempat tersebut. Hal ini menegaskan peran manusia di dalam menjaga dan mengelola ciptaannya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.